Oke, selamat datang kembali di channel Doyan Cuan. Untuk edisi hari ini ya, Senin 30 Maret 2026 ya, kita akan update sahamnya dari Pak Happy Apsoro ya, yang sepertinya lagi retest mayor supportnya ya, dan sudah terbukti mantul. Apakah akan lanjut entry dan ini adalah kesempatan untuk kita sebagai retail untuk entry. Sebelum lanjut analisa, kita akan analisa dulu ya dari pergerakan IHSG ya. IHSG hari ini cukup menarik ya pergerakannya. Ini adalah intraday-nya ya, sempat memang dibikin turun ya. Awal market dibikin turun dan setelah itu selalu bergerak naik ya, selalu bikin higher high ya. Cukup menarik secara candle-nya ya. Nanti kita lihat di candle daily-nya. Walaupun foreign masih tercatat net sell ya, tapi nggak terlalu banyak nih, 678 miliar ya. Ini adalah pergerakan dari IHSG ya, masih sama gambarannya ya setelah turun ya dari MA 200 sekitar 14% ya dan selalu bikin lower low ini ya. Ini resisten terdekat ada di 7.400-an dan hari ini retest support dan sudah mantul ya. Ini sempat opening bikin bawah ya, bikin ekor di bawah ini, bikin ekor di bawah masih sama kuat di kuat di supportnya ya. Artinya kuat di support yang warna ungu ini di 7 ribuan, 6.900-an. Potensi dia akan uji naik lagi ya, paling nggak akan rebound, akan sideways, masih ada potensi sekitar 6%-an lagi ya. Mudah-mudahan IHSG dia adalah momentumnya IHSG kuat ya di supportnya dan nanti akan breakout di resisten minor dan di MA 20-nya sebagai resisten karena memang saat ini cenderung turun tapi sudah mulai nih, sudah mulai kuat di supportnya ya. Kalau dilihat dari volumenya juga cukup menarik nih apabila kita zoom ya. Kita lihat pas hari ini candle hijau volumenya juga lebih besar ya dari volume pas dia koreksi ya. Nih 2 hari koreksi dengan volume kecil dan pas candle hijau 2 harinya juga lebih besar ya dari candle yang koreksi. Artinya supportnya cukup kuat ini untuk IHSG ya. Cukup menarik, walaupun foreign masih keluar tapi nggak terlalu banyak ya. Sempat masuk kemudian 3 hari ini memang keluar ya. MACD juga sudah mulai membaik ya momentumnya, sudah mulai mau golden cross ke atas ya untuk IHSG. Kita akan masuk ya ke saham pertama, ada Mina. Mina hari ini ditutup naik ya 1,57%, sudah mulai bagus nih candle intraday-nya, nggak bikin lower low ini ya, dia bikin higher high sepertinya dan foreign memang masih keluar ya di sini ya. Nah, kita lihat ke chart daily-nya ya. Ini adalah chart daily-nya ya, daily-nya juga cukup menarik untuk Mina, dia lagi retest support kuatnya ya di MA 200, ini sempat mantul ya, MA 200 mantul cukup tinggi dengan volumenya masuk ini ya, volumenya masuk dan, eee, minggu ini retest MA 200 ya, volumenya nggak terlalu besar ya, jadi memang technical rebound biasa sepertinya dan belum ada tanda-tanda nih, belum ada tanda-tanda dia mau naik atau turun ya, dan saat ini memang lagi sideways di area support-nya ya, support-nya di MA 200. Jadi kalau seperti ini kita manfaatkan aja untuk buy on weakness ya, buy on weakness beli di, area support dan nanti jual di area resistennya seperti itu ya. Kita coba bikin trading plan-nya ya, trading plan untuk buy on weakness di, Mina ya, support sama ini sebenarnya di sini ya. Support di area low ini ya, di 230-an ya, targetkan di swing high terdekat dan stop loss-nya jangan banyak-banyak ya. Stop loss-nya apabila di-close di bawah swing low-nya ya. Seperti ini cukup menarik apabila untuk swing ya, jadi risk reward-nya 1/2 lebih ya, dan, range-nya juga cukup banyak nih, lebar nih range-nya untuk sideways ya. Jadi seperti ini, risk reward-nya cukup menarik ya, 1/2 lebih, ada range sekitar 20-an persen, jadi manfaatkan apabila cuan 5% TP dulu sebagian, seperti itu ya. Untuk, Mina, kita lihat dari Broksum-nya ya. Dari Broksum per hari ini bentar,
Per hari ini netral ya, netral ini retail sepertinya ada keluar ya, ada CC ini, ada PDX, ada XC ini, ada BICIP masuk, cukup lumayan ya, di 250 ya. Mereka beli di support, berarti kita coba tarik lagi dari tanggal 16 Maret ya, karena dia di ring sideways-nya seperti apa. Di ring sideways-nya masih netral ya, memang MO nih keluar ya. Memang masih ada buangan dari MO tapi sudah mulai mereda nih sepertinya ya. Ini retail ada yang masuk nih, ada XOD, XL ya, JZP di V250 semua ya rata-rata ya. Jadi rata-rata pada pegang di bawah ya. Jadi apabila ada koreksi ke area bawah 250 di ke 230-an malah bagus, artinya dapat harga di bawah average market ya. Jadi nanti bisa TP dulu apabila mendekati area 260, 280 ya menjadi resisten terdekatnya ya. Saham ini cukup menarik karena sudah retest support kuat, kuat bertahan di MA200 akan uji di swing low pertama dan di MA20 di area 300-an karena sudah turunnya juga sudah cukup dalam nih ya. Mina dari supportnya sudah cukup dalam turunnya ya. Sudah turun hampir 40% lebih ya, 46% lebih. Jadi paling enggak dia akan mantul, masa ya sudah turun 40% tapi enggak ada pemantulan. Tapi tetap harus batasi resiko, apabila bikin lower low, cut loss, tetap harus di cut loss ya, nanti buyback lagi di bawah ya apabila momentumnya masih oke ya. Kita masuk ke saham kedua, ada BUFA. BUFA hampir mirip dengan IHSG ya chartnya ya, dia opening turun dan setelah itu bikin high ya, cukup menarik nih. Dan foreign masih tercatat keluar ya, masih tercatat keluar. Kita lihat dari Broksum dulu ya. BUFA. Ini adalah chart daily-nya ya. Dari BUFA masih sama ya, masih sama dengan gambaran sebelumnya. Memang lagi retest support ya. Support dan hari ini sudah mantul, cukup bagus. Volumenya memang lebih besar dari volume sebelumnya pas koreksi, walaupun memang belum signifikan ya, masih di bawah MA20 menandakan Samina masih di konsolidasi ya, konsolidasi masih diakumulasi ya. Terlihat dari volumenya yang belum breakout ya. Resistennya saat ini di area swing low yang ini ya, di 1110 menjadi area resisten terdekat. Kita coba bikin trading plan kalau seperti ini karena masih sideways ya, masih area sideways. Jadi Oke ya, untuk BUFA sementara supportnya masih sama ya di area ini di 920-an ya. Karena memang lagi sideways dan gunakan eh, strategi bound weakness ya di area 920-an menjadi area supportnya ya. Cut loss nanti apabila dia breakout, di breakdown ya di area 900-an. Apabila 900-nya di breakdown ya akan dia turun ke area 760-an ya di MA 200-nya ya. Seperti itu aja ya untuk BUFA. MACD juga masih oke dia, mau continuous ke atas memang foreign-nya masih keluar ya, tapi nggak terlalu banyak ya. Kita lihat Broksum, hari ini memang masih ada semua distribusi ya, ada AK retail masuk nih. Retail masuk, coba kita tarik lagi dari tanggal 9 Maret ya, 9 Maret karena dia ring sideways ya. Masih ada distribusi ya dari AK keluar ini ya. Jadi di area ring sideways-nya ini memang AK masih keluar, tapi nggak masalah. Tetap sesuaikan dengan trading plan aja ya karena masih sideways, price action-nya masih sideways dan kuat ya nih. Di area support-nya ya kita beli aja ya di area support-nya, nanti apabila support-nya di break ya kita keluar dulu seperti itu ya. Jadi manfaatkan aja untuk trading cepat ya karena IHSG lagi koreksi ya. Kita manfaatkan aja 25% dibungkus ya. Kita saham ketiga ya. Raja. Raja juga sama seperti IHSG ya, opening diturun, kemudian bikin hare ya, dan tutupnya 0,27% masih merah. Foreign juga masih keluar ya di Raja ya. Kita ke chartnya, ini juga sama chartnya Raja masih sama seperti gambaran sebelumnya ya, support resistennya masih sama support di area 3.380-an. Selama kuat di area itu masih spekulasi buy ya sifatnya di Raja ya. Targetkan di area MA 200 menjadi resisten terdekatnya di area 4.000-an sampai ke 4.900 ya.
Untuk saat ini masih spekulasi buy ya, masih karena volumenya juga belum terlihat ya, jadi manfaatkan price action-nya aja ya, ini juga karena sudah terbukti volume pas supportnya dia mantul, jadi manfaatkan seperti ini juga sama ya, dia mantul pasti ada retest kemudian mantul kembali ya. Ini juga sama, mantul jadi retest nanti bisa spekulasi buy ya. MACD-nya sudah cukup menarik nih, dia sudah golden cross ke atas ya. Kita lihat Broxum per hari ini netral ya, netral. Ada NI, CP masuk ya di average 3.600-an ya, 668 masih di area di area bawah ya. Kita coba tarik lagi dari tanggal ini 13 ya, 13 Maret dia lagi sideways. Ada yang di dalam ya, ada NIAK, AGZ, PCP ya di 3.600-an ya. Jadi mereka beli di area bawah ini ya. Jadi apabila ada koreksi ke area 3.300-an malah spekulasi buy karena average market di atas dan lagi sideways seperti ini bisa manfaatkan untuk presesinya beli di support ya. Kita saham ke terakhir ya, ada Ratu ya. Ratu juga sama ya, pergerakannya seperti IHSG, opening turun, kemudian dia bikin higher high dan ditutupnya di area 4.990 naik 0,2% ya, walaupun foreign masih tercatat net sell kembali di Ratu ya, Ratu ya. Oke, kita ke chart daily-nya seperti apa untuk Ratu. Ratu juga masih ke area support-nya ya. Kita bikin area-area dulu karena belum digambar ya kalau di sini ya. Support dari Ratu ya di area 4.490-an menjadi support dan resistennya di area ini ya. Di dekat MA200. Di dekat MA200 ya. Di area 7.900-an ya. Saat ini memang secara short term-nya lagi turun, bergerak di atas di bawah MA200, MA50, MA20 menandakan lagi turun, tapi kalau kita lihat dari segi lebih time frame lebih dalamnya ya, lebih panjangnya dia lagi sideways sebenarnya ya. Dia sudah mantul dari supportnya di area 4.400-an, mantul cukup tinggi sampai 7.600 ya. Kemudian dia turun kembali ya, turun kembali dan saat ini retest area support ini candle-nya bagus nih sebenarnya. Dia ada rejection ya, ada seperti jarum dari bawah menandakan support sangat kuat. Hari ini juga sama ada jarum dari bawah lagi. Jadi apabila besok ada koreksi dengan volume kecil ke area support malah bisa spekulasi buy ya. Dan volumenya juga sudah mulai masuk nih menandakan supportnya cukup kuat nih di Ratu ya. MACD juga mau golden cross ke atas menandakan momentumnya akan naik ya. Target pertama di area MA20-nya ya di area 8.500 untuk swing ya. Broxum hari ini masih small distribusi ya, ada ZU tapi AKBK masuk kembali ya di Ratu ya. Kita tarik lagi coba dari tanggal 16 Maret pas dia ada jarum dari bawah ya. Masih ada distribusi ya dari ZP, AZZU tapi AK udah mulai masuk nih, retail masuk di area 4.900, AK juga di 4.900. Jadi area ini adalah area masih ada distribusi ya, tapi volumenya pun sudah mulai melemah menandakan buangannya sudah mulai menurun dan nggak bikin lower low ini ya. Tetap sama area supportnya kita gunakan sebagai support ya untuk power buy-nya, untuk area buy-nya ya di area 4.000 eh, 4.700 ya, 4.700 menjadi area support ya, menjadi area support kuat di Ratu ya. Untuk yang mau spekulasi buy di Ratu ini adalah saatnya karena dia lagi retest support, jadi nggak usah pusing-pusing ya nyari kejar harga di atas. Jadi yang mau suka swing ya saat ini tepat ya. Beli support nanti apabila di break ya di 4.200 ya sorry. Supportnya itu di area 4.400-an ya. Apabila 4.400-nya di breakdown ya cut loss gitu aja ya. Jadi tetap perhatikan ya karena IHSG jadi lagi koreksi. Tapi apabila besok IHSG rebound karena candlenya oke kemungkinan Ratu juga akan rebound ya. Seperti itu untuk pembahasan dari sahamnya Happy Apsoro ya. Semoga bermanfaat. Apabila ada saham yang menarik
untuk dibahas silakan di komen ya, mudah-mudahan ada kesempatan untuk, kita ulas ya mudah-mudahan dan bermanfaat juga ya untuk teman-teman yang lain apabila ada, saham yang oke untuk kita bahas ya. Oke, semoga bermanfaat. Salam doyan cuan.